Gara-gara efisiensi anggaran, ada pekerjaan penting yang akhirnya terbengkalai. Tak hanya itu, gaji pegawai pun hanya cukup sampai Oktober atau 8 bulan ke depan. Waduh, gawat. Lembaga apa itu? Dan bagaimana hitung-hitungannya? Kami diminta melakukan efisiensi, ya segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu. Apalagi dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya. Karena KAI juga tidak cukup, karena gaji pegawai saja itu hanya cukup sampai bulan Oktober. Komisi Yudisial terimbas pemotongan anggaran hingga 100 miliar rupiah dari total pagu 184,5 miliar rupiah sepanjang tahun 2025. Akibat efisiensi ini, gaji pegawai hanya cukup sampai Oktober. Tak hanya itu, KAI diprediksi akan lumpuh lantaran tidak bisa melaksanakan tugas utamanya, yakni menyeleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada tahun ini. Padahal tugas melaksanakan seleksi Hakim Agung merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KAI. MA juga sudah menyurati KAI untuk segera menyelesaikan seleksi calon Hakim Agung. Namun KAI harus menjawab apa adanya bahwa anggaran tidak cukup untuk melakukan seleksi calon Hakim Agung. Adapun seleksi calon Hakim Agung diperkirakan membutuhkan anggaran 4 hingga 5 miliar rupiah. Atas kondisi keuangan yang cekak ini, bagaimana solusi bagi KAI? Ketua KAI Amzulian Rifai menyebut anggaran KAI mendesak untuk dikembalikan seperti semula. Ia memperkirakan jika anggaran KAI penuh lagi menjadi 184,5 miliar rupiah, operasional KAI akan berjalan normal lagi. Amzulian juga mengaku telah melapor ke Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kendala-kendala ini. Ia berharap pekan depan bisa bertemu Menteri Keuangan dan ada perbaikan soal anggaran KAI. Sementara itu, di saat bersamaan pimpinan DPR meminta seluruh pimpinan komisi di DPR untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran kementerian lembaga. Permohonan penundaan rapat ini karena adanya rekonstruksi anggaran dari pemerintah. Penundaan rapat ini tertuang dalam surat dari pimpinan DPR yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang Senin 10 Februari menyebut pihaknya berencana mengambil keputusan terkait efisiensi anggaran pada 12 Februari 2025. Ia juga sudah meminta setiap kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan rencana efisiensi untuk dibahas dan semua kementerian lembaga telah menyerahkan. Efisiensi yang dilakukan seputar operasional dan perjalanan dinas. Namun Marwan menekankan anggaran untuk program-program kepada masyarakat tidak dibebankan efisiensi. Pemotongan anggaran besar-besaran ini mengacu pada target Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi dengan total 306,69 triliun rupiah. Perintah untuk menghemat anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kita lihat apakah efisiensi anggaran akan membuat kementerian lembaga makin berhemat atau sebaliknya menjadi lumpuh operasional. Bagaimana menurut sahabat Kompas?